Selamat pagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali bersama saya Neneng dan Mbah Harto dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini edisi 18 Juni 2022. Sugeng enjing Mbah Harto. Sugeng enjing Bu Neneng. Bagaimana kabarnya hari ini? Waduh, baik sekali hari ini. Ya, kelihatan sehat, ceria dan penuh sukacita nggih Mbah nggih. Iya, matur nuwun. Ya, Mbah Harto, kali ini mau cerita tentang orang kudus. Siapa ini Mbah Harto? Katanya Santo Marinus. Hah? Santo Marinus, Santa Marina. Oh, Santa Marina boleh juga, Santo Marinus juga boleh juga. Nah, itu apa itu artinya namanya? Oh, artinya begini. Marinus atau Marina. Kalau Marina itu perempuan, Marinus laki-laki. Itu dari kata mar. Mar itu artinya laut. Jadi berarti dari laut. Seperti maritim. Nah, itu kan kelautan. Terus Santa Maria itu disebut Stella Maris. Bintang laut. Nah, wah, luar biasa. Bahasa Perancisnya la mer. Nah, la mer itu artinya laut juga. Nah, demikian juga Bu Neneng, kan pasti ada artinya. Iya. Artinya kehormatan, kebahagiaan, dan orang Sunda bilang itu gadis cantik. Oh, matur nuwun sangat, Opa. Ya, itu. Nah, terus bagaimana nih kisah perjalanan hidupnya itu? Santa Marina. Oh, Santa Marina ya. Sebelum menjadi Santa Marina ya, dia itu anak perempuan satu-satunya. Ayahnya namanya Eugenius. Eu artinya baik, genius ya jenis. Cerdas. Orang yang pandai. Cerdas. Kemudian ibunya meninggal dia ketika masih kecil. Lalu pada suatu kali bapaknya itu bilang, Marina, Bapak akan pensiun. Bapak mau masuk di biara. Jadi kamu kawin, nanti rumah ini kamu yang menempati. Nah, Marina menjawab, tidak Pak, saya akan mempersembahkan diri saya, roh, tubuh, dan jiwa saya kepada Tuhan. Saya juga akan masuk biara. Loh, bagaimana kamu itu masuk biara? Enggak bisa kamu lepas. Nanti dulu Pak, Bapak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Kok membiarkan anaknya tidak diselamatkan? Bapaknya bingung. Iya ya, anak saya mempunyai pikiran seperti itu. Terus anaknya masuk, rambutnya dicukur. Kemudian dia pakai pakaian mong. Mong itu barahib. Ya, maka dia disebut Marina Mong ya. Nah, kemudian saya mau masuk biara. Bapaknya ya sudah. Sekarang kita berdua masuk menjadi biarawan. Tapi gimana kamu perempuan? Nanti saya ganti namanya menjadi Marinus. Kamu kalau ganti tadi disebut juga Marinus ya. Kalau begitu sekarang ke rumahnya untuk apa? Kita berikan pada orang miskin. Nah, itu sabda Tuhan kan juga begitu kepada pemuda yang ingin menjadi pengikut Yesus. Baik kalau begitu. Kemudian berdua masuk ke dalam biara yang namanya itu Kano Ubin. Kano Ubine, tapi tulisannya Kano Ubine itu di daerah Kadesa. Kadesa itu di daerah Libanon yang dulunya masih Syria, tapi sekarang sudah menjadi Libanon. Nah, dia sendiri, dia juga lahir di Bitinia. Bitinia itu juga daerah Libanon, tapi dulu namanya Syria. Jadi antara Syria, Libanon itu ya seperti mungkin seperti daerah yang Kalimantan itu kan. Kan ada Malaysia, ada Kalimantan, Indonesia. Ya, daerah yang berdekatan ya, negara berdekatan itu ya. Lalu kedua-duanya masuk di biara yang sama. Terus itu mereka berdoa dan semuanya. Kemudian apa yang terjadi?
10 tahun kemudian bapaknya makin tua, kemudian meninggal. Nah, ketika meninggal anaknya tetap menjadi di dalam biara. itu. Namanya tetap Marinus. Ya. Nah, tapi sudah mencurigakan. Ini ada biarawan satu ini kok suaranya seperti perempuan. Kalau memuji Tuhan suaranya kok halus. Ini pasti perempuan. Kok jadinya kemudian sopran ditanya, gitu ya? kamu tuh laki-laki atau perempuan? Jawabnya, jangan begitu, tanya saya namanya aja Marinus. Nah, begitu. Kemudian setelah itu mereka percaya bahwa itu laki-laki. Tetapi ada suatu peristiwa yang luar biasa. Di dekat biara itu ada penginapan. Nah, di penginapan itu punya anak perempuan. Anak perempuannya itu hamil gelap. Kemudian dia lapor kepada kepala biara itu yang namanya Abbas. Kalau Mong itu atau rahib itu ketuanya namanya Abbas. Kalau di Karmel itu prior. Tapi kalau di SVD itu ketua saja, ketua biara. Baik, Pak. Nah, kemudian dia mengatakan, saya dihamili oleh itu biarawan yang namanya Marinus. Wah, terkena fitnah, marah sekali itu. Iya, si siapa? Abbasnya itu marah sekali. Keluar kamu, bikin malu biara saja. Keluar. Dia keluar tapi dia cuma tinggal di depan pintu gerbang menjadi pengemis. Jadi pengemis. Lalu si perempuan yang memfitnah tadi melahirkan anak. Anaknya dititipkan juga pada dia. Ini anakmu, bawa. Tapi dia juga terima. Kemudian bagaimana menyusuinya? Karena dia harus minum susu. Kebetulan temennya itu ada yang memberi susu kambing. Lalu dia dihidupi, kemudian dia menjadi pengemis sambil dia membawa bayi itu. Nah, lama-lama itu tidak diceritakan. Ketika sekian tahun kemudian para biarawan itu minta pada Abbas, Bapak Abbas, tolong dia itu orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi biarawan. Biarlah dia masuk menjadi biarawan lagi. Kasihan dia. Anaknya tidak diceritakan. Terus dia masuk lagi, akhirnya tapi harus kembali membayar penitensi. Penitensi tahu ya? Hukuman Hukuman, betul. Punishment bahasa Inggrisnya. Penitensi, kemudian dia harus cari air, harus masak, harus membersihkan biara. Luar biasa. Hidupnya apa? Sengsarai sekali ya, namanya orang manusia kan terbatas kekuatannya. Nah, setelah sekian tahun kemudian pada tahun 1479 pada tanggal 17 Juni Tuhan memanggil dia meninggal. Ketika meninggal kemudian mau dimandikan. Anda mau diganti jubahnya. Begitu dibuka tahu tuh wanita bahwa beliau adalah seorang wanita. Wah, semua loh ternyata wanita benar. Masa bagaimana wanita bisa menghamili orang tetangga itu apa yang punya penginapan. Wah, berarti kemudian si Abbasnya lebih menyesali lagi. Aduh, saya makin berdosa. Saya berdosa besar karena saya menghukum orang yang tidak sama sekali bersalah, yang sama sekali tidak bersalah. Aduh, sama bagaimana? Nah, sudah. Kemudian dia diganti, lalu diletakkan untuk dimakamkan. Kebetulan itu ada ada rahib juga ya. Rahibnya itu menyentuh kakinya.
sebagai apa tanda itu ikut bersukacita menebus. Padahal dia buta itu. Begitu menyentuh kakinya, dia bisa melihat. Wah, Waduh, luar biasa sekali. Wah, puji Tuhan, haleluya. Saya bisa melihat itu karena menyentuh. Berarti ini biarawan Santa Martinus itu orang kudus, Marinus juga orang suci. Wah, semua. Ya, Kemudian benar, panggil orang itu. suci. Yang memfitnah itu panggil. Panggil, datang dia. Ini coba kamu memfitnah orang perempuan ini. Ini wanita yang suci. Kamu mengatakan bahwa dia menghamili kamu. Ya kami mohon ampun. Karena sebetulnya bukan dia yang melakukannya. Tapi seorang prajurit Romawi. Panggil orang dari prajurit Romawi itu. Siapa dia? Orang prajurit Romawinya. Kemudian datang. Dia juga mengatakan. Betul saya selama ini saya berdosa besar. Dan tidak pernah hidup bahagia. Karena saya menyakiti orang lain. Sekarang untuk diampuni Tuhan, mengaku dosa di hadapan umum. Nah, kemudian dua orang tadi berdoa, minta ampun, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya, tapi di depan umum keras-keras ya. bahwa saya begini. Nah, kemudian dia diabsolusi, absolusi tahu ya? Artinya dia ampuni dosanya. Nah kemudian sekarang namanya Santa Marinus, Santa Marina. Nah dulunya Santa Marina, kemudian dimakamkan, lalu relikwi tahu ya? Apa itu relikwi? Relikwi itu barang atau bagian tubuh atau benda yang pernah dipakai untuk disimpan di gereja untuk dihormati sebagai dia. Nah itu relikwinya itu kemudian ambil dipindahkan dari Lebanon ke Italia, ke Venesia. Di Venesia bukan hanya itu saja tapi juga diletakkan di gereja. Gerejanya itu diberi nama Gereja Santa Marina. Nanti kalau kita ke sana, ya kita mampir di sana berdoa. Nah, benar ya, Opa ya. Ya mudah-mudahan, siapa tahu. Lalu setelah itu, orang-orang sangat bersyukur bahwa Santa Marina sungguh-sungguh orang kudus. Sampai di situ aja. Menarik sekali cerita tentang orang kudus hari ini, yaitu Santa Marina. Banyak sekali teladan yang kita petik dari sikap-sikap Santa Marina ini ya. Baik, terima kasih matur nuwun sangat atas kebersamaannya dan sudah sudi berbagi cerita tentang salah satu orang kudus yang menarik ini ya. Santa Marina. Santa Marina, Santa Marinus. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Marina, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini selanjutnya.